أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا اشتهوا اللحوم ولا الحديد ولا الغنائم ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والندية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخلوقة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أحدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran kita dapat mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, acara selanjutnya, amin ya Rabbal Alamin. Kalimat nakib pada Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Huwallazi anzala kitaba liyahkuma bainan nas Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ukhuwah serta nikmat dakwah.
Kewajiban kita terhadap dakwah adalah membelanya dan meyakininya serta mendakwahkannya tentunya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh para qot atau para mentor dalam dakwah, di mana hendaknya kita senantiasa membangun hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan umat. Adapun salah satu cara membangun hubungan dengan Allah adalah membangun komunikasi dengan Al-Quran. Namun banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Kenapa hal ini terjadi? Karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita akan mencoba menyampaikan apa yang telah disampaikan, kita sampaikan kembali bahwa kita hendaknya memiliki syarat-syarat dalam mengambil Al-Quran atau mengambil manfaat daripada Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah, maka hendaknya kita memiliki sikap sopan dalam membangun komunikasi dengan Al-Quran. Baik sikap secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani tentu kita hendaknya memuliakan Al-Quran, meletakkan Al-Quran di atas tempat yang mulia. Yang kedua, hendaknya kita berniat yang baik. Niat yang baik inilah sangat diperlukan. Waalaikumsalam. Ada dua arun cahaya ya. Dalam bersikap sopan terhadap Al-Quran adalah yang pertama, kita hendaknya niat membaca Al-Quran agar bisa menerangi hati kita ini. Tidak untuk dilomba-lombakan ya, seperti syiar-syiar dakwah seperti mereka ya. Ada lomba-lomba baca Quran gitu. Ya itu bagus, tetapi kadang-kadang tidak mencerminkan sikap sopannya terhadap Al-Quran. Karena niatnya dalam hatinya bukan untuk mensyiarkan, tapi mendapatkan pahala atau mendapatkan hadiah gitu. Tapi tidak dilarang itu. Tapi bagi kita bersikap terhadap Al-Quran, kita menjaga niat baik kita. Bersuci hati dan jasad kita. Kemudian menyibukkan jiwa dengan Al-Quran. Kemudian mengkhususkan berpikir dengan Al-Quran. Sekali-kali kita atau setiap hari kita ada satu ayat yang menjadi renungan dalam diri kita. Pasti ketika kita membaca ayat-ayat Allah, ada yang menyentuh. Nah, itu yang kita jadikan sebagai renungan dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena Al-Quran ini kalamullah, maka kita ucapkan dengan khusyuk. Dengan membaca dengan khusyuk, dengan mengagungkan, dengan kesiapan melaksanakan ajarannya. Dan yang ketiga, berorientasi tujuan asas Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah. Nah, dengan membaca Al-Quran, bagaimana kita membentuk pribadi yang islami. Bahkan kita mampu memimpin manusia, membentuk masyarakat yang islami. Itu adanya kalau kita mau mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang tidak kalah pentingnya, syarat bisa mengambil manfaat dari Al-Quran adalah
mengikuti cara-cara para sahabat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yaitu di mana para sahabat membaca Al-Quran secara keseluruhan. Tidak membeda-bedakan ayat-ayat Allah. Semua dibaca. Kemudian mempercayai secara mutlak. Dan merasakan ayat-ayat dalam Al-Quran diarahkan kepada dirinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan yang terakhir ini ya. Pesan yang terakhir ini yang dilakukan oleh para sahabat yang perlu kita evaluasi. Apakah ketika kita membaca Al-Quran, kita merasa Al-Quran itu sedang menasihati pada diri kita gitu. Nah, ketika kita sedang merasakan dinasihati oleh Al-Quran, maka itulah kita insya Allah akan mampu mengambil hikmah atau mengambil manfaat dari yang kita baca. Semoga kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Karena bakal dai adalah Al-Quran dan hadis. Minimal kita memahami ayat-ayatnya sedikit demi sedikit. Sebagaimana kita sudah mencoba menggali surat jin ya. Dari kita asing, surat jin itu bagaimana? Alhamdulillah dengan kita berkumpul di sini, kita memahami sedikit demi sedikit makna dari surat jin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tetap semangat, tetap bela dakwah, tetap imani Al-Quran, tetap laksanakan agenda-agenda dakwah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.